Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya Putra dari kelas Sistem Informasi 2023I dan juga dari kelompok 6 dasar ERP yang menjelaskan area fungsional Human Resource Management. Untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perekrutan karyawan Samsung dalam bentuk BPMN. Sebelum itu saya dari kelompok 6. Kelompok 6 tersebut terdiri dari saya sendiri, Noval Aditya Putra dengan NIM 304. Lalu yang kedua Muhammad Fatahillah dengan 3 digit NIM terakhir 306. Kemudian Akmaluddin Assegaf dengan 3 digit NIM terakhir 310, dan yang terakhir yang Faris Alfat dengan 3 digit NIM terakhir 3325. Yang pertama di sini terdapat dan proses perekrutan karyawan Samsung yang terdiri dari 2 pool atau 2 stakeholder, yakni HR manajemen perekrutan dan kandidat calon karyawan. Proses bisnis tersebut dimulai dari HR manajemen perekrutan. Di sini HR akan melakukan pencarian kandidat. Selanjutnya akan dilakukan pencarian kandidat sesuai posisi. Jika sudah, akan dilanjutkan dengan penyaringan calon karyawan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tes kemampuan dan psikotes yang dilaksanakan oleh kandidat atau calon karyawan tersebut. Jika tes kemampuan dan psikotes tersebut lulus, akan dilakukan pemeriksaan CV oleh HR tersebut, dan jika tidak lulus maka akan berhenti sampai di sini. Kembali kepada jika lulus, di sini terdapat gateway lulus dan tidak lulus. Jika lulus akan dilakukan pemeriksaan CV, dan kemudian jika sudah melakukan pemeriksaan CV, HR akan dilanjutkan oleh proses wawancara yang akan dilakukan oleh kandidat atau calon karyawan. Jika sudah, calon karyawan atau kandidat tersebut akan melakukan asesmen center atau simulasi kerja. Jika sudah, HR akan melakukan penawaran penempatan kerja tersebut sesuai dengan kondisi, sesuai dengan posisi yang ditentukan. Posisi yang ditentukan itu berarti sudah melalui tahapan sebelumnya. Jika sudah, akan proses tersebut akan berakhir. Selanjutnya akan menjelaskan apa requirement setiap proses bisnis tersebut. Di sini HR manajer perekrutan akan melakukan pencarian kandidat. Di sini HR akan melakukan pencarian kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya HR akan melakukan pencarian kandidat sesuai posisi.
Requirement-nya kandidat yang dicari harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Di sini kebutuhan dari perusahaan yang dibutuhkan oleh HR tersebut terdiri dari divisi inventory, divisi delivery, divisi finance, dan kemudian divisi support, dan yang terakhir adalah divisi sales dan marketing. Kelima tersebut adalah divisi atau kebutuhan yang diperlukan oleh HR tersebut. Selanjutnya akan dilakukan penyaringan calon karyawan. Di sini requirement-nya penyaringan awal untuk mengeliminasi kandidat yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya akan dilanjutkan tes kemampuan dan psikotes. Di sini terdapat requirement untuk tes kemampuan dan psikotes itu. Yang pertama di sini tes kemampuan berupa logika, matematika, dan hal teknis lainnya. Dan di sini itu tes psikotes ini dibutuhkan kognitif atau emosional dari karyawan tersebut dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Selanjutnya, jika sudah memenuhi kebutuhan sesuai HR manager, akan diproses lulus, dan jika tidak akan berakhir di sini. Jika tidak lulus, requirement untuk mengakhiri event di sini yaitu tes kemampuan dan psikotes yang tidak lulus. Jika lulus, akan dilakukan pemeriksaan CV dari kandidat calon karyawan tersebut oleh HR manager perekrutan. Untuk requirement pengecekan CV tersebut terdiri dari kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan skill dari karyawan tersebut, dari calon kandidat tersebut. Yang pertama ini, untuk divisi sales dan marketing dibutuhkan minimal S1 dalam bidang manajemen, pemasaran bisnis, komunikasi, dan bidang yang terkait dengan sales dan marketing tersebut. Selanjutnya, jika kandidat tersebut lulusan dari universitas yang unggul atau terkemuka, akan menjadi nilai tambah bagi penerimaan karyawan tersebut. Selanjutnya di sini sales, divisi sales dan marketing. Skill yang dibutuhkan yakni sales, diperlukan skill negosiasi dan persuasi yang kuat, paham tentang strategi penjualan, misalnya B2B, B2C, retail, dan distribusi, dan kemampuan dalam analisis pasar dan tren industri. Selanjutnya itu dibutuhkan skill marketing, yaitu kemampuan dalam perencanaan dan eksekusi kampanye pemasaran, memiliki pemahaman tentang strategi pemasaran digital seperti SEO, SEM,
sosial media, dan email marketing. Dan harus mempunyai kreativitas dalam membuat materi pemasaran dan membuat strategi untuk mempromosikan. Selanjutnya, skill komunikasi. Calon karyawan harus memiliki komunikasi yang baik, terutama dalam melakukan presentasi, membangun relasi, dan mempunyai keterampilan analitis, mampu membaca data dan mengambil keputusan berdasarkan tren pasar. Kreativitas dan inovasi, terutama dalam pemasaran digital, strategi berupa branding, dan kerjasama tim dan kepemimpinan untuk posisi yang lebih senior. Tiga ini harus diperlukan pada divisi sales dan marketing. Selanjutnya akan dilakukan proses wawancara. Proses wawancara ini diperlukan bisa dengan virtual atau tatap muka, dan diperlukan berupa tes studi kasus atau presentasi sebagai penilaian tambahan. Selanjutnya, jika sudah, dilakukan asesmen center. Asesmen center ini diperlukan skill kerja tim dan skill menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Jika sudah, tahap yang terakhir yaitu penawaran. Penawaran ini penawaran pekerjaan dari HR akan diberikan jika memenuhi kriteria atau proses yang sudah dilalui, antara lain tes psikotes dan kemampuan, pemeriksaan CV yang sesuai dengan divisinya, lalu wawancara, dan yang terakhir asesmen center atau simulasi kerja. Dan proses tersebut akan berakhir di sini. Atau proses perekrutan karyawan tersebut telah dilakukan atau sudah selesai. Itulah yang saya sampaikan dari PPMN proses rekrutmen karyawan Samsung. Jika ada salah kata atau hal yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.